Chelsea tumbang usai 6 menit kritis di babak kedua. Maresca soroti momen penentu. Pelatih Enzo Maresca menyoroti 6 menit di babak kedua sebagai penyebab kekalahan timnya dari Flamengo dalam lanjutan grup di Piala Dunia antar klub 2025. Bermain di Riyadh, The Blues harus mengakui keunggulan wakil Brasil dengan skor 1-3. Chelsea tampil dominan sejak awal pertandingan dan menunjukkan kontrol permainan yang solid hingga pertengahan babak kedua. Namun, situasi berbalik drastis saat Flamengo mencetak 2 gol hanya dalam rentang 3 menit, yang langsung mengguncang kestabilan permainan tim London Barat tersebut. Penderitaan Chelsea bertambah ketika Nicholas Jackson menerima kartu merah tak lama setelah gol kedua Flamengo tercipta. Dalam rentang 6 menit, The Blues kehilangan kendali penuh atas pertandingan. 6 menit yang benar-benar mengubah dinamika pertandingan, ujar Maresca melalui situs resmi klub. Pelatih asal Italia itu mengungkapkan bahwa Chelsea sempat bereksperimen dengan formasi baru sebagai bagian dari rencana jangka panjang untuk memperluas variasi taktik. Strategi itu sempat berjalan sesuai harapan, namun tidak mampu bertahan saat tekanan datang. Kami mencoba pendekatan berbeda dalam 2 hari terakhir untuk persiapan musim depan, kata Maresca. Selama sekitar 1 jam, rencana berjalan baik, tapi begitu kami kebobolan 1 gol, lalu gol kedua dan kartu merah, segalanya berubah. Dalam kondisi 10 pemain, mereka pantas menang. Chelsea kini menghadapi laga hidup mati melawan Esperance de Tunis di pertandingan terakhir fase grup. Maresca menegaskan bahwa kemenangan di laga tersebut adalah satu-satunya cara untuk memastikan kelolosan ke babak berikutnya. Kami harus menang hari Selasa, tidak ada pilihan lain, tegasnya. Cole Palmer menghilang di momen penting, Chelsea mulai khawatir. Performa Cole Palmer kembali menjadi sorotan usai tampil mengecewakan dalam kekalahan Chelsea dari Flamengo pada ajang Piala Dunia antar klub 2025. Di tengah tekanan tinggi, sang gelandang serang gagal memberikan dampak signifikan bagi timnya. Ex-pemain Chelsea, John Obi Mikel, turut mengomentari kondisi Palmer yang dinilai sedang mengalami penurunan performa. Ia menyoroti kecenderungan sang pemain yang mulai kehilangan konsistensi, terutama dalam beberapa bulan terakhir musim 2024-2025. Meski menutup musim dengan catatan impresif, 15 gol dan 12 assist, kontribusi Palmer belakangan ini dinilai menurun drastis. Sejak pertengahan Januari, ia hanya mampu mencetak 1 gol di Premier League, itu pun dari titik putih. Efektivitasnya yang sempat mengesankan di awal musim perlahan memudar. Saat menghadapi Flamengo, penampilan Palmer kembali jauh dari kata maksimal. Ia nyaris tak terlihat sepanjang laga dan gagal menjadi motor serangan seperti biasanya. Kondisi ini menambah daftar kekhawatiran di tengah performa inkonsisten Chelsea secara keseluruhan. Menurut Mikel, status Palmer sebagai pemain kunci membuat lawan kini lebih siap mengantisipasi pergerakannya. Dia pemain luar biasa, tapi kini terlalu mudah dibaca. Lawan tahu, mematikan Palmer berarti memutus alur permainan Chelsea, ujarnya dalam wawancara bersama DAZN. Mikel menyarankan agar tim pelatih memberikan peran lebih fleksibel bagi Palmer untuk kembali menemukan ritmenya. Ia menilai kebebasan gerak dan kombinasi bersama pemain muda lain seperti Liam Delap bisa menjadi solusi. Kalau Palmer bermain baik, Chelsea juga ikut hidup, jadi saya berharap dia bisa segera beradaptasi kembali, karena dia punya potensi besar untuk berkembang lebih jauh, pungkas Mikel. Moises Caicedo, bukan kartu merah, tapi kelengahan jadi akar kekalahan Chelsea. Moises Caicedo tampil sebagai salah satu pemain yang menunjukkan determinasi tinggi meski Chelsea harus menelan kekalahan 1-3 dari Flamengo pada laga grup di Piala Dunia antar klub 2025. Gelandang asal Ekuador itu tetap bekerja keras di lini tengah, kendati timnya kesulitan menghadapi agresivitas lawan. Dalam pernyataan resminya kepada situs klub, Caicedo mengakui keunggulan Flamengo tanpa mencoba mencari kambing hitam. Ia menilai lawan tampil lebih baik secara kolektif, khususnya di babak kedua, di mana tekanan intens membuat permainan Chelsea tidak berkembang. Di babak kedua mereka tampil lebih baik, tekanan tinggi yang mereka lakukan benar-benar menyulitkan kami, ujar Caicedo. Ia mengakui bahwa meski sempat menemukan celah, The Blues kesulitan menjaga kontrol permainan karena ritme Flamengo yang semakin agresif. Lebih jauh, Caicedo menyoroti bahwa penyebab utama kekalahan bukan sekadar kartu merah atau formasi, melainkan momen kelengahan yang berdampak besar. Ia menegaskan bahwa di level tertinggi, kehilangan konsentrasi sesaat bisa menghancurkan seluruh rencana permainan. Di pertandingan seperti ini, Anda harus fokus selama 95 menit. 1 detik lengah bisa sangat fatal, dan itulah yang terjadi pada kami, ucapnya tegas. Caicedo juga menambahkan bahwa secara keseluruhan, tim bermain cukup baik, namun kurangnya fokus dalam satu momen krusial menjadi titik balik laga. Meski kekalahan terasa menyakitkan, Caicedo menolak larut dalam kekecewaan. Ia mengajar rekan-rekannya segera bangkit dan memusatkan perhatian pada pertandingan terakhir fase grup melawan Esperance de Tunis. Kami harus segera bereaksi, ini laga yang sulit, tapi mulai besok kami akan bersiap, kami harus menang, tutupnya penuh semangat. Fans Chelsea naif jika berharap juara, strategi transfer jadi akar masalah.
Frank Leboeuf melontarkan kritik tajam terhadap arah kebijakan transfer klub yang menurutnya menjadi penyebab utama stagnasi tim. Ia menilai bahwa selama Chelsea hanya fokus merekrut pemain muda, harapan untuk bersaing di level elit hanya akan menjadi ilusi belaka. Leboeuf menyoroti pembelian Liam Delap senilai 30 juta pound sebagai cerminan dari strategi yang ia anggap keliru. Ia menyebut pendekatan semacam ini tidak cukup untuk menantang tim-tim papan atas seperti Liverpool atau Manchester City yang sudah matang secara struktur dan pengalaman. Menurutnya, tim yang dihuni mayoritas pemain muda akan selalu rentan secara mental dan tak bisa diandalkan secara konsisten. Performa tim mudah berfluktuasi dari satu laga ke laga berikutnya, menciptakan ketidakstabilan yang berbahaya. Kami semua pernah bermain dan tahu, pemain muda cenderung rapuh dan tidak stabil, ujar Leboeuf kepada ESPN FC. Ia menambahkan bahwa tidak ada jaminan konsistensi ketika skuad dibangun hanya berdasarkan potensi muda. Satu pertandingan mungkin berjalan gemilang, namun pertandingan berikutnya bisa menjadi bencana. Hal ini membuat Chelsea sulit membangun ritme atau fondasi yang solid. Leboeuf juga mengkritik minimnya sosok senior yang bisa menjadi pemimpin di lapangan. Menurutnya, pemain berpengalaman sangat dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan tim dan menjadi panutan di saat-saat krusial. Tanpa kehadiran tokoh seperti itu, ia yakin performa tim akan terus tidak menentu. Chelsea butuh 1 atau 2 pemain veteran sebagai fondasi, tegasnya. Kalau terus bertaruh pada talenta muda tanpa penopang pengalaman, maka hasilnya akan selalu seperti ini, fluktuatif dan tak terarah, tutup Leboeuf dengan nada pesimistis. Victor Osimhen tolak Arsenal dan MU, Chelsea masih dalam persaingan. Victor Osimhen semakin dekat dengan pintu keluar Napoli, namun proses kepindahannya belum menunjukkan arah yang jelas. Meski Napoli siap menjual sang striker musim panas ini, negosiasi dengan klub-klub peminat belum mencapai titik konkret. Arsenal dan Manchester United sempat menunjukkan ketertarikan kuat untuk memboyong penyerang asal Nigeria tersebut. Namun, menurut laporan Sabah yang dikutip oleh Sport Witness, Osimhen dikabarkan menunda kemungkinan bergabung dengan 2 klub Premier League itu. Sebaliknya, ia tetap membuka jalur komunikasi dengan Chelsea, yang sejak lama memantau perkembangannya. Musim lalu, hubungan Osimhen dengan Napoli memburuk dan ia berniat hengkang. Namun, kepindahan permanen gagal terwujud dan ia akhirnya dipinjamkan ke Galatasaray. Di Turki, performanya luar biasa, 37 gol dan 8 assist dalam 41 pertandingan di semua kompetisi. Penampilan ini menjaga namanya tetap panas di bursa transfer. Napoli disebut siap melepas Osimhen mengingat kontraknya akan berakhir tahun depan. Sejumlah klub, termasuk dari luar Eropa, menunjukkan minat. Al-Hilal dari Arab Saudi siap menawarkan gaji 50 juta euro per tahun, sementara Galatasaray berusaha memulangkannya dengan proposal senilai 15 juta euro plus 10 juta euro dalam bentuk kerja sama komersial. Kondisi finansial menjadi faktor utama yang memperumit situasi transfer Osimhen. Klub-klub Premier League seperti Chelsea, Arsenal, dan MU harus bersaing tidak hanya dalam hal biaya transfer, tetapi juga besaran gaji yang mampu ditawarkan. Chelsea, sejauh ini, tetap aktif menjalin komunikasi dengan agen sang pemain untuk terus memantau perkembangan. Penolakan Osimhen terhadap Arsenal dan MU diyakini dipengaruhi oleh pertimbangan finansial dan pajak yang lebih ringan di negara-negara seperti Turki dan Arab Saudi. Meskipun demikian, Chelsea masih punya peluang, terutama jika mereka siap mengajukan tawaran yang sesuai ekspektasi pemain dan Napoli.